Kriminalitas belum hilang, Polres Metro Bekasi edukasi masyarakat Jatiasi. Kriminalitas dimanapun tidak bisa hilang, meski personel polisi ditambahkan, tidak menutup kemungkinan kejahatan masih saja ada. Untuk itu, di Bekasi khususnya Kasat Intelkam Kompol Tri Wahyono dan Kapolsek Jatiasi, AKP Samsat SSH mengadakan edukasi ke masyarakat. Seakan tak ingin kecolongan kalau ada tindak kejahatan di wilayahnya, kepolisian meminta warga untuk turut serta peduli dengan lingkungan. Semangat menjaga daerah sekitar mulai ditumbuhkan. Supaya aman. Karena kalau diserahkan masalah keamanan kepada kami pihak kepolisian, kami nggak mampu, Pak. Karena perlu Bapak ketahui bahwa jumlah kami anggota Polsek Jatiasi berjumlah 80 personil. 2 personil sakit, ya, sakit maut tinggal 78. Sementara di Jatiasi ini ada 6 kelurahan. Kan tidak mungkin 78 personil Polsek Jatiasi mengamankan seluruh kecamatan Jatiasi yang berjumlah 6 kelurahan. Oleh sebab itu, kami mohon bantuan dan kerjasamanya bagaimana caranya untuk mengamankan wilayah kita. Ya, caranya supaya kami menghimbau agar siskamling dihidupkan kembali, Pak. Itu yang pertama, agar siskamling dihidupkan kembali, nanti supaya Pak RW maupun Pak RT membuat jadwal siapa yang jaga siskamling hari ini dan seterusnya, jadi bergiliran. Kemudian juga kami menghimbau kalau bisa untuk petugas siskamling dilengkapi sama HT, Halong Timur, alat untuk komunikasi. Jadi untuk memudahkan komunikasi satu sama lain. Kemudian ketika melaksanakan siskamling, tolong bagian jaga pada situ tolong dilengkapi dengan kayu lah, apa kayu bambu sebesar ini, panjangnya kurang lebih 2 meter lah. Kenapa harus siapkan kayu? Kita jaga-jaga, Pak. Ya, kalau misalnya ada orang mau nyerang kita bisa bergerak diri. Kemudian juga kami mengimbau ketika melakukan siskamling kalau bisa ya sekali-sekali jam-jam rawan, ya, misalnya jam-jam rawan di jalan parkir depan sering orang tawuran, ya kalau bisa kita nongkrong di situ, Pak, berempat atau berlima kita naik kayu, dengan kita nongkrong misalnya jalan rawan di jalan raya tuh di depan itu, ketika nanti ada sekelompok anak remaja mau tawuran, biar kita di situ dia dikit, Pak, akhirnya balik ya, Pak. Itu yang pertama, ya. Kemudian kalau memang nanti ada lewat, kalau bisa dihalau suruh pulang, iya kan? Dihalau suruh pulang. Kemudian tolong diinformasikan sama Babin Kamtimas kami, seperti di sini Babin Kamtimas kami Pak Marhaban, tolong di kontak dengan Pak Marhaban, mohon bantuannya di sini ada mau tawuran, kontak. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tolong orang tua yang punya anak remaja, tolong lebih meningkatkan pengawasan kepada anak-anak kita yang remaja khususnya. Karena selama ini yang pelaku-pelaku tawuran, yang pelaku-pelaku melakukan balapan liar, pelaku-pelaku yang melakukan begal itu kebanyakan anak remaja, Pak, di usia antara 12 tahun sampai dengan 17 tahun. Oleh sebab itu kami mohon kerjasamanya daripada orang tua untuk lebih meningkatkan pengawasan kepada anak-anak kita. Sebagai contoh misalnya, ketika anak kita jam 10 malam belum pulang, tolong orang tua untuk mencari anak kita tersebut nongkrong di mana, ketemu, ajak pulang, supaya dia tidak terpengaruh sama kawan-kawan yang tidak benar. Itu salah satu upaya, ya, untuk menanggulangi. Jadi kalau anak kita itu imannya kuat dengan ikut pengajian atau rajin sholat, insya Allah dia tidak akan mudah terpengaruh karena imannya sudah kuat. Jadi oleh sebab itu peran serta dari orang tua sangat besar sekali, ya, untuk memperhatikan anak kita ini. Ya, jadi selalu juga ketika jam-jam santai di rumah diingatkan, ketika makan bersama sama keluarga diingatkan sama anak kita, nah kalau malam mau udah nggak usah keluar lah, mending di rumah aja, belajar kek, bantu orang tua kek, karena nongkrong luar itu tidak ada artinya, malah rugi dia. Nah, kemudian anak kita diingatkan juga, kalau misalnya kamu diajak teman kamu, yuk kita kesana nongkrong, kita minum minuman keras yang beralkohol, jangan mau. Yuk kita kesana, yuk kita nyerang kampung sana. Ya kan anak kita jangan mau, nak.
Karena apa? Untungnya tidak ada, ruginya iya. Ini pengalaman kami ya, beberapa bulan kemarin itu beberapa pelaku tawuran tuh anak-anak remaja. Begitu kita tangkap, kita amankan, orang tua nangis-nangis sama kita, anaknya nangis-nangis sama kita. Untungnya mereka ini belum terjadi melakukan, karena kita pertimbangan rasa kemanusiaan, akhirnya orang tuanya kita bikin surat pernyataan. Kadang kalau orang gurunya kita panggil dan gurunya tahu. Tapi kalau udah melakukan, kita tidak ada ampun, tetap proses hukum kita jalankan. Tapi kalau masih belum, karena kita pertimbangan rasa kemanusiaan dan dia masih punya harapan masa depan, paling kita suruh bikin kenyataan nanti, dan mereka tuh wajib lapor ke kita seminggu sekali minimal. Oleh sebab itu kami mohon bantuan dan kerjasama daripada seluruh orang tua untuk selalu mengingatkan anak-anak kita dan melakukan pengawasan yang melekat. Terima kasih, nama saya salam kebajikan. Yang saya hormatin Bapak Kapolsek, Pak Andi, Pak Ketua RW 08 ya, Pak RW Pak, Pak Ketua RT 3. Tidak ada ya? Baiklah. Serta tokoh agama, tokoh masyarakat, Ketua Forum RW Kelurahan, Pak Sekel ya, mohon maaf Pak, beserta seluruh yang hadir pada pagi hari yang cerah ini, dan seluruh ya, yang tidak bisa satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat. Pertama tentunya kita selalu panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat sehat sehingga pada kesempatan pagi ini kita bisa bertatap muka, berkumpul di kantor Segat RW 8. Tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, maka keluarga maupun sahabatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat nanti di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama tentunya saya akan memperkenalkan diri. Saya nama Triwahyono, pangkat Kompol, jabatan saya sebagai Kasat Intelkam Polres Metro Bekasi Kota. Istri 1, anak 2, anak sudah besar semua Pak, sudah keluarga semua, jadi cucu saya ada 3, alhamdulillah. Kebetulan, ya Pak? Remaja lagi ya? Remaja lagi. Jadi cucu ada 3 Pak. Saya tinggal di Rawalumbu Pak, di Rawalumbu, masuk Bekasi tahun 91. Jadi sudah lumayan juga saya di Perumahan Arogun. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari bapak-bapak semua maupun ibu. Terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktunya, dan kami mohon maaf mengganggu waktunya. Ini semua tujuannya adalah ya untuk kepentingan bersama. Perlu saya sampaikan bahwa situasi Kota Bekasi secara keseluruhan alhamdulillah hingga sampai saat ini masih situasi secara umum masih cukup kondusif, masih masyarakat masih bisa beraktivitas, melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasa. Namun ada beberapa yang meresahkan masyarakat, banyak di medsos yang meresahkan kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang menimbulkan keresahan, terutama terkait dengan tawuran pelajar yang pertama. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sering dengar berita atau mau baik itu di televisi maupun baca-baca di medsos, banyak kejadian-kejadian khususnya malam Sabtu dan malam Minggu Pak. Malam Minggu apalagi banyak anak-anak remaja ini yang usianya masih usia sekolah, masih tergolong kebanyakan masih di bawah umur. Ada yang umur
15, ada yang 13, kebanyakan di bawah 20 tahun, ada yang ber-18 dikatakan udah dewasa, itu hanya 1-2, tapi kebanyakan anak-anak remaja yang masih kelas 1 SMA, kelas 2 SMA. Ini banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah kita tangani, bahwa mereka ini tawurannya bukan memperebutkan sesuatu ataupun ada masalah sebelumnya, kenal pun juga tidak, namun berawal dari medsos. Jadi misalnya kelompok A melalui medsos, Instagram, menyatakan kita siap menunggu tantangan. Nanti ada yang nyaut lagi, kita juga siap ketemu di mana. Itu padahal tidak ada yang diperebutkan, tidak ada yang kenal sebelumnya, tidak ada masalah sebelumnya. Begitu kita amankan, kita lakukan penyidikan, mereka menjawabnya hanya mencari jati diri. Jadi sungguh apa ya? Kita sendiri juga bingung. Hanya pengen dikenal, pengen ini loh kelompok saya, jagoan, kan gitu kan? Biar nyohor. Tapi nyohornya perbuatan yang negatif. Gitu kan? Kalau nyohor jadi juara, mungkin jadi juara pemain tinju atau pemain tenis meja atau bulu tangkis atau juara matematika, juara baca Al-Quran, bagus. Tapi ini jati dirinya membanggakan bahwa ini loh saya jagoan, kan? Ini yang sering meresahkan masyarakat, dan kadang-kadang mereka pun juga sebelum melakukan itu, sebelum melakukan tawuran itu, mereka rata-rata kalau kita tangkap itu baunya sudah bau alkohol. Jadi untuk menambah keberanian, mereka biasanya minum minuman keras dulu. Nah, ini permasalahan yang harus kita tangani bersama, baik itu memang tanggung jawab keamanan ataupun kenakalan-kenakalan ataupun penyakit-penyakit masyarakat, tanggung jawab ada di kepolisian secara undang-undangnya, punya tanggung jawab ada Polri. Namun kepolisian tidak akan sanggup, tidak akan mampu, tidak bisa menyelesaikan itu secara maksimal kalau tidak didukung oleh instansi lain, termasuk TNI, dari Pemkot, maupun yang lebih utama adalah peran serta dari masyarakat itu yang bisa mencegah, mungkin bisa 50% dari masyarakat itu sendiri. Seperti apa yang sudah disampaikan dari Pak Kapolsek tadi, peran serta orang tua maupun lingkungan itu sangat mempengaruhi sekali. Kemudian yang kedua itu terkait dengan dari tawuran tadi merembet ke tindak pidana yang lebih berat lagi, Pak. Jadi mereka kalau tidak ketemu tawuran, tidak ketemu musuh, mereka konvoi keliling-keliling. Nanti ada orang yang kira-kira entah itu pengendara sepeda motor, entah itu perempuan, entah itu laki-laki sendirian, langsung main bacok. Udah, motor juga nggak diambil, main pergi aja, kan gitu kan? Jadi tidak ada motif, motifnya hanya untuk menguji keberanian. Itu pun berarti dari ketuanya ini, kalau kamu jagoan, itu langsung lo bacok. Jadi sungguh apa ya? Sungguh menyedihkan situasi anak-anak remaja saat ini. Inilah perlu, makanya kita ada acara ini, Polri berkunjung ke masyarakat untuk mencari solusi apa yang kira-kira perlu, apa yang kita lakukan ke depan nanti. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa alhamdulillah program Pak Kapolres itu pun juga atas perintah dari Pak Kapolri, Pak Kapolda, jurusan ke bawah, bahwa untuk menanggulangi atau menekan kenakalan-kenakalan remaja terutama tawuran ini,
kita dari Polres Metro Bekasi Kota, Pak Kapolres pun juga memerintahkan kepada Pak Kapolsek agar khususnya malam Sabtu, malam Minggu itu bukan patroli biasa seperti hari-hari biasa yang piket aja, tapi malam Sabtu, malam Minggu dikerahkan seluruhnya. Saya pun, Pak Kapolres pun, kalau malam Sabtu, malam Minggu sampai pagi, Pak, sampai jam 4:30 muter-muter, karena tawuran itu kejadiannya biasanya di atas jam 1, di atas jam 1, termasuk hingga itu di atas jam 1. Makanya begitu kita adakan patroli secara besar-besaran. Kemudian yang kedua, setiap hari Senin Pak Kapolres termasuk PJU, Pak Kapolsek melakukan kegiatan di sekolahan-sekolahan sebagai sebagai inspektur upacara, sekaligus penyampaian terkait dengan kenakalan remaja tersebut. Alhamdulillah bulan-bulan terakhir ini sudah bisa tekan, namun itu kan biasanya mereka juga pintar. Jadi kalau kita patroli itu bahasa di media sosial itu mereka akan tidak jadi melakukan, bahasanya anginnya kencang sekali, mendingan kita neduh. Angin kencang sekali itu banyak polisi patroli di lapangan. Jadi bahasa mereka itu anginnya kencang sekali, kita mendingan meneduh. Kodenya. Jadi di medsos itu begitu. Kalau banyak kita gelar di lapangan, mereka di medsos itu sudah menyebar, memberikan berita kepada kawan-kawannya bahwa anginnya lagi kencang, kita meneduh dulu. Maksudnya meneduh itu ngumpet dulu kan gitu. Tapi makanya Pak Kapolres memerintahkan seluruh Kapolsek, baik itu Polres juga, bergabung dengan TNI, bergabung dengan Satpol PP, kita mengadakan patroli bersama untuk antisipasi tersebut. Nah ini alhamdulillah bisa menekan kegiatan-kegiatan yang sangat meresahkan masyarakat. Nah, tujuan kami ke sini adalah tentunya permasalahan itu bukan hanya tawuran aja, mungkin ada permasalahan-permasalahan yang lain yang kalau tidak segera ditangani lebih awal akan menimbulkan dampak atau menjadi permasalahan yang lebih besar sehingga mengganggu situasi kamtipmas. Kita di sini bukan menggurui, Pak, mohon izin. Mari kita sama-sama apa ada permasalahan yang ada di kewilayahan, khususnya di Kelurahan Jati Keramat ini, kita carikan solusi, kita rembuk bersama-sama, kita diskusi, Pak. Jadi kalau di segala sesuatu, kalau permasalahan itu ditangani bareng-bareng, tentu akan ketemu solusi ataupun ketemu obatnya supaya situasi Kamtipmasnya itu bisa nyaman, kondusif. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga, ini sudah menjelang pemilu sudah mulai memanas, walaupun masih 2024, tapi kegiatan-kegiatannya sudah mulai muncul. Nah ini tentunya perlu antisipasi karena banyak juga berita-berita di medsos yang hoax, yang menyudutkan salah satu pasangan atau menyudutkan, menjelek-jelekan pasangan yang lain, menjelekkan kelompok lain, itu sudah mulai muncul, Pak. Makanya perlu perlu yang bijak bila ada berita-berita itu di medsos. Lebih baik kalau belum ini mungkin bisa ditanyakan ke Pak Kapolsek atau Pak Bimaspol. Pak, ada informasi begini, benar nggak sih? Semacam saya kemarin juga di lingkungan saya pun juga sama, Bu. Nah, jadi ada berita di share di grup, kan mas saya masuk juga di grup RW gitu kan. Ada salah satu yang nge-share bahwa di Manokwari, Papua, di situ disebutkan sebagai kota Injil, dilarang pakai hijab. Padahal itu hoax, tidak betul itu. Tapi sudah di
sebar. Nah, itulah hal-hal yang begitu itu. Saya hanya balasnya, saya tunjukkan berita yang sebenarnya, tapi saya tidak komentar itu berita hoax. Jadi harus bijak, gitu aja. Kita nggak, saya ingin menyampaikannya juga nggak sampai mendetail. Nanti kalau ketemu orangnya baru saya kasih penjelasan begini. Intinya banyak berita-berita yang memang supaya Indonesia ini kayak jadi kayak negara di Suriah kan gitu kan. Kalau sudah besar, sudah terjadi itu, nanti mau kerja nggak nyaman, mau ibadah nggak nyaman, mau pengajian nggak nyaman, segala sesuatunya nggak nyaman. Makanya kalau di sebagai apa ya, sebagai supaya kita hidup enak itu terutama ya yang penting adalah keamanan. Jadi kuncinya itu adalah aman dulu. Kalau aman itu pasti nanti suatu saat perekonomian dengan sendirinya akan berkembang. Semuanya berkembang, tapi kuncinya adalah aman dulu. Gimana ekonomi mau berkembang kalau mau dagang aja was-was, takut, nggak jadi kan ini. Akhirnya perekonomian juga jadi. Satu contoh, adanya COVID aja, hanya virus aja sudah buat nggak aman kan gitu. Nah, sama juga terkait dengan keamanan lingkungan. Itu perlunya menanggapi berita-berita di medsos dengan bijak. Tadi itu saya sampaikan panjang lebar ke Pak Kapolsek, peran masyarakat, peran orang tua, peran guru, peran ulama itu bisa mungkin lebih daripada patroli polisi keliling yang istirahat dulu, begitu polisinya pindah lokasi dia baru muncul. Tapi kalau sudah ditanamkan di jiwanya sudah diingat, makanya dalam lagu Indonesia Raya itu yang utama adalah bangunlah jiwanya dulu, baru bangun badannya kan gitu kan. Jadi kalau jiwanya sudah dibangun, sudah mantap, imannya sudah mantap dengan sendirinya, itu makanya peran dari tokoh agama, khususnya ulama, orang tua betul-betul mengawasi, betul-betul mengontrol ya, anaknya pulang sekolah sewaktu-waktu bisa di bukunya, tasnya dibuka, saat dia tidur kita buka isinya apa, ada kepedulian lah, ada kepedulian. Wah, anak saya sampai Pak Kapolsek jam 10 kok belum pulang, perlu dicari. Ini banyak peran. Mohon maaf, saya dulu didik anak termasuk keras Bu, Pak izin. Wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur ya kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan zahir batin untuk bersama-sama bersilaturahmi di kantor sekretariat 0308 ini. Yang dimuliakan oleh Allah, terhormat dan kita banggakan Bapak Kasat Intel, Bapak Kapolsek Jati Asih, Bapak Sekal, Bapak Ketua RW, Bapak RW, Bapak RT, mungkin ada ibu PKK ya, terus Karang Taruna atau tokoh muda, dan seluruh hadirin pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, bahwa program ini ya memang berjalan sesuai dengan rencana. Pertama, setiap hari satu tim itu ada yang dipimpin langsung oleh Pak Kapolres ya, dengan beberapa kasat ya, para pejabat utama di lingkungan Polres yang bersama-sama. Yang kedua, tim kedua itu dipimpin oleh Pak Wakapolres. Yang ketiga dipimpin oleh Kasat Dimas, kebetulan saya mewakili, beliau juga titip salam pesan karena memang ada kegiatan lain yang harus beliau hadiri mendadak, yaitu Lapraop Bina Karunajaya terkait dengan bencana alam. Jadi beliau hari ini harus ke Polda Metro Jaya. Kemarin juga ada arahan dari Polda Metro Jaya. Dan tim keempat itu dipimpin oleh Pak Kasat Lantas. Dan ini kita harus ke wilayah setiap hari. Tentunya yang pertama begini Pak, kita dunia ya, mungkin bukan Indonesia saja, baru saja merdeka. Kita baru saja merdeka, baru saja bebas, baru saja gembira, tapi campur sedih. Karena
antara 2 tahun 3 tahun ke belakang itu kita mengalami satu situasi dunia di mana kita menghadapi yang namanya virus COVID-19. Mungkin masih bersyukur bagi kita karena tidak termasuk salah satu yang harus berangkat. Mungkin bapak-bapak juga termasuk saya, Pak. Kita semua sudah pernah mengalami. Saya sendiri juga sempat isolasi mandiri 2 minggu. Nah, hal ini sangat mencekam sekali, Pak. Memerlukan tenaga, waktu, biaya, konsentrasi. Nah, setelah ini berlalu, kenapa banyak orang yang tidak menganalisa dan mengevaluasi? Padahal pada saat itu terjadi, hampir seluruh manusia itu harus di rumah dengan protokol kesehatan yang ketat, menjaga diri, menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker gitu. Harusnya orang-orang tertentu sadar gitu bahwa akhir hidup ini adalah kematian. Tapi banyak yang tidak menganalisa, evaluasi, menghayati, mendalami. Nah, buktinya apa? Setelah ini berlalu, kok malah muncul pamor, tawuran, begal ya, terus penipuan marak di mana-mana. Jadi saya sampaikan bahwa kurang lebih untuk jenis kasus itu, Pak, minimal ada 72, Pak. 7 dari mulai pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Belum lagi pelanggaran. Ini kok bermunculan gitu, Pak. Seharusnya hal tadi kan menjadi pelajaran buat mereka bahwa seandainya kita yang terpilih, ini kita semua nggak ada, Pak, kurang lebih 50 orang. Ya kalau kita semua yang terpilih ini, udah kagak ada sih duduk hari ini, kan begini. Selamat siang Pak ya, terima kasih banyak. Jadi edukasinya sudah kami sampaikan kepada warga RT 03 RW 08 Kelurahan Jati Kramat, yang mana kami menyampaikan bahwa Kamtibmas ini adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk itu marilah kita untuk selalu bersinergi bersama-sama menjaga Kamtibmas. Bagaimana caranya supaya potensi masyarakat yang ada seperti Siskamling agar dihidupkan kembali. Dengan dihidupkannya kembali Siskamling di setiap RT, insya Allah gangguan Kamtibmas bisa kita antisipasi. Pada intinya demikian, Pak. Apakah kedepannya di wilayah ini nanti akan dipasang semua CCTV, Pak, untuk menjaga keamanan yang lebih andal lagi, Pak? Baik, terima kasih ya. Jadi kita juga tadi memberikan himbauan kepada warga yang ada di RT 03 RW 08 kalau bisa dipasang CCTV di mana titik-titik rawan. Ya, itu. Kemudian kita juga sampaikan kepada orang tua yang hadir di sini supaya mereka lebih meningkatkan pengawasan kepada anak-anak remajanya. Bila mana jam 10 malam anak remaja belum pulang, harus segera dijemput untuk diajak pulang. Dan agar mereka diingatkan untuk selalu melaksanakan sholat ataupun pengajian. Demikian, Pak. Dari pihak Polsek sendiri, Pak, itu seminggu berapa kali patroli itu, Pak, dilakukan? Untuk dari tiap Polsek setiap hari, Pak, kita lakukan patroli, Pak. Setiap hari, Pak. Setiap hari, per hari itu berapa patroli, Pak? Jadi kita lakukan patroli itu pagi ketika jam-jam rawan, sore maupun malam. Terus Pak, titik rawannya di tawuran di ini bekas Jati Asih gimana? Nah, seperti titik rawan seperti di Cipendawa ya. Kemudian di Jalan Ratna. Kemudian di Kecapi. Itu sudah selalu kita laksanakan patroli. Ya, harapan kedepannya Pak Kapolsek gimana nih harapan kedepannya? Harapan kedepannya dengan kita saling bersinergi dengan masyarakat dan masyarakat sama-sama menjaga Kamtibmas, harapannya kita supaya Polsek Jati Asih atau Kecamatan Jati Asih selalu kondusif. Demikian, Bu. Ya, terima kasih banyak Bapak Kapolsek.